Oke, selamat pagi. Ya, hari ini tanggal 25 Desember, jadi ini vlog saya lagi selanjutnya. Ya, udah lama nggak bikin video karena saya sibuk. Di depan Anda ini saya sedang membahas sensor parkir. Saya tidak menjual ya sensor parkir ini, saya juga beli dari online, harganya murah banget ya sensor parkir. Jadi jangan mengartikan bahwa saya bikin video artinya saya jual. Seperti kemarin saya upload video Veston C5W, terus ada orang yang nyari ke saya nggak jual. Jadi saya hanya mereview mana yang bagus, mana yang jelek. Itu aja ya, dan cara pasang. Nah, ini saya beli di online, harganya murah banget, 60.000 doang ya. Kardusnya memang bisa berganti-ganti, tidak tahu yang mana. Yang pasti adalah barangnya seperti yang Anda lihat di depan Anda ini. Ya, ini satu paket. Dus-nya sih universal ya. Di sini dia bilang 4 sensor desain, padahal saya beli yang 2 sensor. Jadi dus bisa apapun, paket dalamannya bisa berbeda-beda ya. Tapi ini dalam satu paket sudah dapat dia punya hulsau ya. Saya perlu yang beli udah hulsau karena kenapa? Kan kita perlu ngebor ya, kita perlu ngebor di body, jadi kita perlu yang namanya hulsau. Apa itu hulsau? Bor ya, bor lobang ya. Bor ukurannya harus sesuai dengan lobang ini ya. Jadi supaya mantep hasilnya. Kalau kalau kegedean ya nggak bagus ya. Ada hulsau di sini, ada instruction manualnya ya, ada instructionnya, tinggi rendahnya apanya ya, ada spesifikasinya, supply voltage 10 sampai 15 10 sampai 15 volt, 200 mAh ya, working temperaturnya, storage temperatur, obstacle detection from 150 cm, jadi bisa detect sampai 1,5 meter from the bumper ya. Dia mau nulis bagaimanapun juga sebenarnya spesifikasi kertas ya, prakteknya bisa atau tidak belum tentu ya, karena ini instruction manual belum tentu buat barangnya ini ya. Dia bilang ada obstacle distance 150 sampai 110 cm, distance safety bunyinya bi ya. Kalau 100 sampai 50 cm bunyinya bi. Nah, kalau 40 sampai 10 cm itu bunyinya bi gitu ya. Nah, ini nggak tahu apakah dia presisi atau tidak ya. Kita lihat, dan ini dapat double tipnya ya. Saya beli yang versi ada layar indikatornya ya. Jadi memang ada yang hanya bunyi saja, tapi ada yang versi ada indikatornya. Dan saya beli yang ada versi dia punya indikator ya. Harganya murah banget ya, dan di deskripsinya di online shop dia bilang sebelum dikirim dicek dulu, tapi kalau menurut saya ini tidak dicek ya. Kabel power supply-nya aja belum dikupas bro ya, gimana mau ngeceknya dia ya. Jadi aduh ya, barangnya murah sih memang ya. Barang murah Anda harus punya karyawan untuk mengecek. Biasanya kalau importir begini hanya menggunakan mbak ya. Mbaknya itu boleh dibilang wanita. Saya tidak merendahkan wanita, tetapi harus di briefing bahwa mbak tersebut harus bisa untuk ngetes ya menggunakan power supply. Kebanyakan kan mereka hanya tahu stok barang, SKU berapa ya. Jadi kalau untuk ngetes saya ragu ya. Jadi kalau ini di deskripsinya adalah barang sebelum dikirim sudah dites, saya yakin ini tidak dites ya. Jadi Anda beli gambling, tapi harganya memang murah banget bro, cuma 60.000 ya. Dan ada satu hal yang saya bikin kecewa, ini nggak presisi sebelah nih diameternya ya, nggak presisi sebelah. Takutnya ya sensornya nggak bener. Kalau ini agak bener, yang ini nggak bener. Nah, kita akan coba ya apakah dia benar-benar bisa mendetek objek atau tidak. Bunyi terus ya. Bunyinya kasar.
agak bingung juga ya. Gimana kebenarannya nih? Sebentar saya pelajari dulu. Oke ya, kita sedang mau mendemokan. Jadi ini kita pakai sapu ya. Nah, jadi jarak dari sapu ke sini kira-kira setengah meter. Nah, dia bisa baca kira-kira bener ya. Kita majuin lagi kira-kira 40 cm, 30 cm. Ya, bener lah ya. 30 cm ini dari sapu ke sensor kira-kira. Jadi boleh dibilang sih lumayan presisi juga ya. Nah, ini yang untuk yang kanan setengah meter nih sapu dari sensor 40 cm. Nah, 30 cm kira-kira ya. Jadi kalau yang nyala indikatornya ke kanan artinya adalah sensor kanan. Nah, kalau ini adalah kiri yang kedetek ya. Kalau ini kanan. Nah, ini kiri ya. Lumayan presisi tapi suaranya titik-titik-titiknya berisik banget ya. Ya, berisik banget. Lumayan berisik. Ya, jadi harga murah lumayan ya. Lumayan presisi. Jadi di sini ada dia punya buzzer. Buzzernya sih berisik banget nih, mengganggu ya. Ini di ruangan yang gede begini aja berisik, gimana di mobil ya. Terlalu berisik kalau menurut saya. Tapi ya memang mesti berisik kali ya. Bunyinya titit 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 gitu ya. Nah, kenapa sih saya mereview parking sensor? Jadi ini mau dipasang di depan buat Toyota Race ya. Jadi Toyota Race JDM itu ya asli, mungkin Ativo kalau di Pro Duo di Malaysia atau di Jepang aslinya kan dia ada cornering sensor. Nah, di video-video di bengkel-bengkel ya di Surabaya atau di mana ada yang memasangkan, sebenarnya gampang banget ya. Jadi nanti di kemudian hari saya akan membuat tutorialnya gampang banget untuk bikin di cornering sensor di Toyota Race atau sensor depan ya. Tapi kadang-kadang mobil yang udah ada sensor depannya orang-orang males nyalain katanya. Jadi waktu jalan mungkin di lampu merah ada motor lewat bunyi berisik, ada yang merasa begitu terganggu, jadi dimatikan saja. Tetapi mobil yang belum punya orang mau pakai, mau pasang. Jadi orang Indonesia itu pengen dilengkapin, tapi belum tentu terpakai itu nggak apa-apa. Contohnya ya, kalau Anda join di klub expander, mobil manual mau dipasangkan cruise control, apakah ada guna seperti itu? Karena cruise control itu biasanya dipakai untuk mobil matic, ya. Tapi orang Indonesia kan latah, mau yang perfect, tapi mau dengan harga yang murah. Jadi beli spek rendah, dia lihat bisa dipasangkan, dia beli itu cruise control, gitu ya. Nah sama seperti parking sensor ini, mobil yang bawaan pabriknya sudah ada parking sensor seperti Fortuner atau seperti Innova ya spek-spek tertentu itu yang punya mobil kebanyakan nggak dinyalakan karena mengganggu katanya berisik. Mobil yang belum punya mau dipasangkan ya. Nah saya nanti akan membuat tutorialnya, jadi sebenarnya mudah banget. Anda cukup beli ini 60.000 di online shop. Sebelum Anda pasang pastikan dulu ini berfungsi dengan baik, sudah baru nanti kita pasangkan, cukup dengan ngebor ya. Oke, Anda simak video saya ya. Masangnya sih kelihatannya mudah ya. Terima kasih.